Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang baik selalu ada bersama menyertai kita. Dia Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang benar, yang maha kuasa, Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih untuk hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 22, ayat 17-18 dan ayat 21. Tertulis demikian. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, "Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku." Ayat 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Saudara yang dikasih Tuhan, ada pertanyaan menarik. Apakah pasangan yang kita pilih untuk menikah dengan kita adalah pasangan dari Tuhan? Apakah jurusan studi yang kita pilih adalah penentuan Tuhan? Jawabannya belum tentu. Bisa saja itu adalah pilihan kita sendiri yang kita paksakan. Sekalipun Tuhan sudah berulang kali memberikan tanda untuk kita tidak memilih hal itu. Nah, bagaimana sikap kita kalau sudah terlanjur salah pilih? Tentu bagi yang salah menikahi pasangan, jangan menceraikan. Yang salah pilih jurusan, jangan takut. Yang salah ambil keputusan, tetap kuat. Karena Tuhan dapat bekerja dalam pilihan kita yang salah untuk mengubahkannya menjadi baik dan membawa kita dalam rencananya yang lebih besar. Kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 22, ayat 17-18 dan ayat 21 ini. Rasul Paulus mendengar secara pribadi, melihat bahkan Tuhan yang berbicara kepadanya, yang memerintahkan agar Paulus segera pergi meninggalkan Yerusalem, karena orang-orang di sana tidak akan menerima kesaksian Paulus tentang Tuhan Yesus. Sampai 2 kali ucapan Tuhan disampaikan agar Paulus pergi, karena Tuhan mau mengutus dia jauh dari sini, jauh dari Yerusalem, kepada bangsa-bangsa lain. Tapi terhadap suara Tuhan ini, Rasul Paulus tidak mengikuti. Dia tidak menuruti apa yang dinyatakan Tuhan. Sebenarnya seorang nabi bernama Agabus sudah menyampaikan peringatan juga kepada Rasul Paulus. Sudah menubuatkan apa yang akan terjadi kalau Paulus pergi ke Yerusalem. Dan kita perhatikan di sini sikap Paulus yang tidak mengikuti apa yang dinyatakan Tuhan. Ada satu hal yang penting di sini, saudara. Bahkan seorang rasul yang luar biasa seperti Paulus bisa bergumul untuk menuruti suara Tuhan atau tidak. Suara dan penyataan Tuhan yang sudah dia dengar tidak serta-merta membuatnya meresponi dengan tindakan yang tepat. Kita juga, saudara, seringkali berpikir, berlogika. Kita seringkali mendapatkan suatu impresi, bahkan suara Tuhan yang jelas, tapi kita masih menimbang-nimbang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ketika kita tidak menuruti apa kata Tuhan, ketika kita memilih jalan sendiri, tidak selalu berarti bahwa Tuhan langsung membuang kita dan meninggalkan kita. Tidak demikian, saudara. Tuhan itu sabar. Dalam kasus Paulus, meskipun Paulus tidak menuruti apa yang Tuhan nyatakan secara pribadi kepadanya, Tuhan tetap menyertai Paulus.
Dan bukan hanya itu, saudara, Tuhan tetap menggenapi rencananya. Dan akhirnya Paulus benar-benar pergi ke bangsa-bangsa lain dan menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi rasul bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam kesalahan kita dalam mengambil keputusan dan kesalahan kita dalam mengambil pilihan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi bukan berarti kita bebas untuk sembarangan mengambil keputusan dan tindakan. Yang terbaik adalah kita mengikuti apa kata Tuhan dan tidak menuruti apa kata hati kita sendiri. Mari tetap percaya Tuhan yang baik selalu menolong kita, dan Tuhan menuntun kita dalam rencananya yang baik. Tuhan mengubahkan yang tidak baik menjadi baik, dan Tuhan selalu menyatakan pertolongannya dan menggenapkan rencananya atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk kami menuruti apa kata Tuhan dan menimbang dengan benar sebelum kami mengambil tindakan. Tolong kami, berikan kami kepekaan dan juga hati yang taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu juga menjadi penghiburan bagi kami yang salah dalam mengambil keputusan, yang salah dalam memilih. Karena Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, yang tidak meninggalkan kami, tapi turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, pimpin sertai kami, agar kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan semangat baru, iman dan pengharapan, yang terikat, terganggu kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan, yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan menolong dan menyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.